wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat ora. Edisi siaran langsung bertempat di kampus 1 Taklim Makrifat Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah jalan menuju Tuhan itu sangat terjal dan mendaki. Kita banyak terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah Tuhan itu dekat, Tuhan itu mudah, Tuhan itu menurut prasangka hambanya, kemudian Tuhan tidak mempersulit dan sebagainya, sehingga kita masuk zona nyaman. Artinya seolah-olah ibadah kita ya gampang, sholatnya gampang, zikirnya gampang, dan sebagainya. Tapi kenyataannya dalam agamamu ternyata sejauh ini kamu nggak kenal Tuhan. Padahal kata Nabi, awal orang mulai beragama adalah kapan dia mulai mengenal Tuhannya. Nah, Tuhannya sendiri nggak kenal, bagaimana nasib agamamu? Kan begitu. Nah, logika saja, hubungan kita dengan Tuhan awalnya adalah antara roh dengan maha roh. Saat dalam kandungan, kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Artinya hubungan dengan maha roh harus dengan roh, bukan dengan akal, juga bukan dengan jasmanimu, tapi dengan roh. Dan dalam hal ini, kenapa kok ada hubungan dengan Tuhanmu? Karena Tuhanmu adalah maha roh. Kita adalah bagian dari unsur Allah sendiri. Maka memahami Allah, dalam tanda petik, mengenal Allah mesti lewat mengenal dirimu sendiri. Semuanya berlapis. Alam berlapis, dirimu pun berlapis. Demikian juga lapisan ilmu untuk mengenal Allah pun berlapis. Nah, kita sangat terkecoh ya. Sangat sangat salah ya jika mengira Tuhan itu segampang itu yang di mindset orang. Jika Tuhan itu dekat ya, lebih dekat timbang urat lehermu, kenapa kok Nabi Mi'raj segala? Yang itu melewati 7 lapis langit, dan yang itu adaptasi belajarnya pun butuh waktu 13 tahun walaupun seorang Nabi. Dan itu Nabi pun memakai faktor X, yaitu al-Burak. Berarti yang tanpa itu nggak akan sampai kepada Allah Ta'ala, nggak bisa naik gelombang. Walaupun seorang nabi pun nggak akan sampai jika tanpa ada faktor X tadi. Nah, kita sedang berhubungan dengan yang bernama Allah itu bukan segampang kita berhubungan dengan makhluk, tidak. Jadi sangat keliru ya kalau mengira Allah itu mudah dijangkau dan sebagainya. Itu dogma yang salah. Jadi orang mengira gampang, akhirnya menggampangkan, tapi juga nggak pernah ketemu. Dimensinya nggak pernah nyambung, dan juga nggak sampai-sampai pada ma'rifatullah. Nah, jarak 1 lapis langit saja itu tak terjangkau atau tak terhingga kilometernya, karena batasnya langit biru nggak ada batasnya. Naik kendaraan apapun mau menuju batasnya langit biru nggak ada batasnya. Tapi batasnya langit itu akan otomatis ada seiring dengan batas akalmu sendiri. Berarti ada semacam itu, semacam akal tapi bukan akal, yang itu disebut dimensi atau gelombang.
Jika kata Nabi di atas langit dunia ada 7 lapis langit, berarti ada 7 lapis dimensional dalam tanda petik. Di atas langit akalmu itu. Baru kau akan sampai makrifat, kan gitu. Kenapa? Dia menerangkan dirinya Malik Yaumiddin, akulah raja di langit akhirat tertinggi. Berarti dari alam akal mesti masuk ke alam roh atau akhirat. Akhirat pun mesti sampai berlapis-lapis lagi, naik lagi. Nah, bayangkan ya, akal ke roh berarti akalnya mesti lenyap dulu. Akalnya mesti mati dahulu, atau lumpuh atau dimatikan, baru bisa masuk ke alam aksen, kenyataan aksen atau alam di atasnya dunia, yang itu mesti lewat Siratal Mustaqim. Kalau nggak ketemu itu, no way, nggak mungkin. Jadi makrifat itu nanti bukan karena pengetahuanmu, bukan karena baca kitab, bukan, atau nungguin kiai, bukan, atau belajar dari Google atau YouTube, bukan. Makrifat itu adalah saat gelombangmu sampai kau di dunia, badan jasmanimu atau badan kasarmu, tapi gelombang rohmu sampai kepada yang tak terhingga tadi, yang maha tak terhingga, ya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ada di mana? Di lapis tertinggi langit akhirat. Berarti ma'rifatullah itu mesti mi'raj dahulu, naik gelombang dahulu, berlapis-lapis alam dimensional dilewati, barulah bisa sampai ke hadirat Allah di ars atau alam robbani atau kerajaan Allah, kata Nabi Isa. Nah, itulah makrifat. Jadi makrifat itu nyambungnya gelombangmu dengan gelombang Allah. Walaupun stasioner badan jasmanimu masih di sini, masih hidup, tapi gelombangmu telah sampai. Nah, artinya jika ada orang ngaku makrifat tapi gak bisa menerangkan mi'raj, masih dusta dia. Itu makrifat fata morgana atau makrifat fenomena khayalita, nah, seperti itu. Dan sekarang sudah jarang ya orang yang bisa menerangkan makrifat secara metodologik, ya nggak ada, jarang. Kalau teori gampang, tapi lanjutan dari teori tadi mau apa? Teori itu pun kalau mau ketemu kepada syarat amaliyah atau pembuktian, teorinya masih ilmiah. Al-aslamu ilmiun baru wa amaliyun. Nah, kalau teorinya nggak ilmiah, teorinya dogmatis, bisa dibuktikan teorimu? Oh, nggak bisa. Teorinya harus ilmiah dan harus ketemu metodologi yang waris. Nah, itu pun nggak cukup. Kemudian lanjutannya adalah sistem yang mutlak. Barulah outputnya adalah ma'rifatullah. Jadi 3 rangkaian tadi itu nggak bisa terpisahkan, harus dilewati, yaitu teori yang ilmiah, metodologi yang waris mutlak, dan sistemik yang mutlak. Makanya sering Mr. TM sampaikan bahwasanya jalur menuju Allah itu sangat jelas dan pasti. Jika tidak lewat itu, gak mungkin kau sampai kepada ma'rifatullah yang asli. Kenapa? Ujungnya pasti bukan. Walaupun kau lihat dalam bayangan matamu seolah-olah benar, padahal selisih 0,00001 derajat kali jarak tak terhingga, maka bidikan tembakanmu akan menjadi sesat tak terhingga. Walaupun kau bidik seolah-olah sama itu, sama, tapi kalau mereset sedikit saja, sudah nggak sampai Tuhan. Itu logika. Berarti apa? Sepintar-pintarnya kau membidik, ya, tapi karena jaraknya tak terhingga, mana mungkin kau bisa sampai ke titik fokus itu? Kecuali kau ketemu jalur yang mutlak juga, yaitu kamu ada di sasaran tembak yang ada di jalur yang semestinya, yaitu itulah tarekat yang mutlak waris. Gurunya waris mutlak, barulah itu ada
garansi bahwa kau akan sampai kepada Allah yang mutlak benarnya. Kalau nggak lewat itu, selalu akan ada keyakinan, kepercayaan, versi, pendapat, aliran, golongan, dan sebagainya. Nah, sekali lagi ya, setelah ketemu wasilah, lanjutannya adalah wajah itu fisabilihi, Al-Maidah 35. Jadi, jangan bayangkan orang yang belajar tarekat itu nanti akan ketemu indah-indah, enak-enak, senang-senang. Oh, jangan, itu sudah keliru tuh. Itu orangnya orang goblok tuh yang menerang gitu. Oh, jalannya saja kata Nabi, jembatan itu berupa rambut dibelah 7, yaitu jembatan rambut dibelah 7. Itu kias. Artinya nggak mungkin bisa dilewati manusia, sulitnya minta ampun. Tapi hanya orang-orang mendapatkan syafaat yang bisa melewatinya. Ada yang merangkak, berjalan, berlari cepat kilat. Maka jangan bayangkan perjalanan mengenal Allah itu bisa kau lalui sendiri. Nggak mungkin. Sak saktimu tetap gak mungkin. Sak pinter-pintermu gak mungkin. Sak sugih-sugihmu gak mungkin. Kecuali ditolong oleh guru rohanimu, atau Rasulullah, atau Al-Mursyid. Karena kuncinya di situ. Seperti disampaikan oleh Mr. TM, Nabi pun sampaikan demikian. Jadi kalau tanpa ada syafaat akan guru rohani, oh nggak mungkin bisa. Itulah pertolongan dari guru rohani. Maka perjalanan mendakimu tuh luar biasa. Kenapa? Akal selama tidak pernah keluar dari akalnya, berarti mana mungkin bisa masuk roh atau alam rohani atau alam akhirat. Selama kau memakai akal, akalmu nggak lumpuh, akalmu nggak dilewati, berarti kau masih di dunia, ibadahmu masih dunia, dan itu nggak mi'raj. Maka sekarang ini, makanya ya, nggak ada satupun orang yang nongol yang berani menerangkan metodologiknya mi'raj. Semua cuma cerita, cuma teori, cuma dogma. Tapi ketika ditanya apa syarat rukunnya mi'raj, nggak ada yang ngerti. Siapa gurunya, bagaimana jalannya, lewat mana, harus bagaimana, mana ada yang cerita. Cerita paling mendapatkan dari kitab ataupun ceramah orang yang turun-menurun. Tapi bukan praktikal, bukan teknikal. Sebagaimana disampaikan oleh Mr. TM. Jadi mi'raj itu bukan mukjizat Nabi, ya. Karena apa? Dalam tanda petik ini kan, karena mi'raj itu dikiranya hanya Nabi yang bisa, bukan itu masalahnya. Mukjizat Nabi ya, tapi bukan hanya itu yang apa? Bukan Nabi yang bisa saja, enggak. Karena Nabi sampaikan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Nah, kalau manusia enggak mi'raj, mana bisa makrifat? Logikanya, jika manusia enggak naik gelombang dari akal dunia ke roh akhirat, mana bisa sampai kepada yang maha akhirat? Maka mau enggak mau, jika kau mau menuju makrifat, maka kau mesti sampai buktikan mi'raj itu terjadi, kau alami sendiri, bukan cerita. Selama kau nggak bisa mi'raj, bullshit pengetahuanmu, omong kosong makrifatmu. Paham sekarang? Ini bukan pengetahuan, bro. Ini bukan debat atau diskusi atau tanya jawab. Oh, nggak butuh itu. Selama sholatmu nggak bisa mi'raj, percuma. Karena apa? Gelombangmu nggak sampai. Nah, Tuhanmu di mana? Apakah Tuhanmu di pasar malam? Apakah Tuhanmu ada di kamar sebelah? Atau apakah Tuhanmu ada di balik pohon? Oh, enggak. Tuhanmu menerangkan dirinya ada di Maliki Yaumiddin. Tapi nurnya ada di seluruh dimensi, dimanapun ada Tuhan, nurnya. Tapi dia logikanya tetap ada di kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Namanya ter itu paling tinggi, bro. Kalau ter di alam rendah itu bukan ter itu namanya, tapi keminter, gitu. Kalau tertinggi berarti di alam yang paling tinggi, ya. Maha kuasa berarti paling kuasa. Kalau besar pun paling besar, itu kias, ya.
Jadi dari alam relatifmu, akal, menuju Allah itu jaraknya adalah sangat tak terhingga. Karena dia menerangkan dirinya adalah maha mutlak. Maka jarakmu menuju Allah Ta'ala sangat luar biasa, sulit, dan mendaki prosesnya. Jangan dikira kamu yang sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian selamat. Enak saja. Kenal Tuhan aja enggak. Kamu tahu hanya namanya saja, ALLH. Sudah tahu wujudnya. Sudah tahu sifatnya. Sudah tahu zatnya. Sudah tahu rahasianya. Nah, itu dia. Tanpa basa-basi ya. Karena kita nggak biasa basa-basi. Kalau ada yang komen nyinyir, silakan terangkan ya. Jadi nggak cuman komen tok asal bacot, tapi nggak bisa menerangkan ilmiahnya. Percuma. Kita nggak cuman berhubungan dengan pemandu sorak, asal cocok, asal teriak, asal bacot, nggak seperti itu. Ini bahasan ilmiah. Kalau ilmiah, kalau mau melawan apa yang disampaikan oleh Mr. TM, terangkan dengan teori ilmiah. Rumusnya, hukumnya, dan sebagainya itu terangkan itu. Kalau cuman komen nyinyir, wah nggak akan saya pedulikan tuh. Blokir saja pakai jempol kiri, gitu ya. Jadi demikian ya. Setelah kau ketemu jalan ini, lanjutannya kau harus mati-matian berjuang dan berkorban. Berabdi, berbakti. Sampai akalmu lumpuh berkali-kali. Dimensimu harus naik berlapis-lapis itu. Itulah mi'raj kau harus alami sendiri. Itu berupa gelombang dan wajib kau alami, bukan cerita. Nah, kalau Mr. TM cerita, kau sampainya dalam akalmu, itu cuma pengetahuan. Mesti kau buktikan apa yang disampaikan oleh Mr. TM itu. Percuma kau ngerti, tapi semua harus kau alami dan buktikan sendiri. Omongin Mr. TM bukan omong kosong, bro. Sekali lagi ya, harus kau buktikan. Tapi Mr. TM ada solusi. Teorinya ilmiah. Metodologinya waris mutlak. Dan sistemnya mutlak. Lainnya saya nggak tahu. Teori saya sudah belepotan teorinya. Apalagi metodologinya nggak jelas. Apalagi sistemnya aura-auran. Wah, sudah ujungnya nggak jelas. Oke, demikian. Jadi pastikan kalau kau mau niat belajar di sini, betul-betul kau hanya fokus mencari Allah dan ridhonya. Jangan ada pamrih, ini itu kepentingan, harap, khayalan dan sebagainya. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Bedakan ya. Bahasa ilmiahnya Mr. TM dengan orang lain, oh jauh sekali. Ini makrifat yang sebenar-benarnya disampaikan oleh pelaku, bukan orang ahli teori. Udah nggak musim itu teori. Oke guys, ngeri-ngeri sedap. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Puji Tuhan, suksma, haleluya, alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.